Terima kasih. Baru ada Mas siapa ini? Ponpon. Halo, saya siapa Mas Ponpon? Mas atau Mbak ini? Mas Ponpon 11? Iya kakak. Ya Oke, pak. oke. Sudah terdengar suaranya ya? Oke. Mas Muzaka Zaman. Saya siapa Mas Muzaka Zaman? Halo Mas Muzaka Zaman? Nggih, Pak. Oke, makasih. Dengar ya? Iya. Muzaka Oke. Komaruzaman. Muzaka Komaruzaman. Oh, maaf. Iya. Mas Riko Handika. Mas Riko Handika dari Surabaya. Halo Mas Riko Handika. Mas Riko Handika. Belum ada respon. Ini sambil nunggu dari peserta yang lain. Baru ada berapa ini? 7 peserta. Mas Riko Handika sudah terdengar suara saya? Mas Riko. Oke, silakan ditulis nama lengkap di chat ya. Halo Mas Riko Handika. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa terdengar suara saya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Oke, makasih. Selamat datang Mas Riko Handika. Kalau boleh tahu, ini yang pakai akun Ponpon ini siapa? Mbak siapa ya? Saya Foni. Saya Foni. Foni. Oke. Oke, silakan saya ulangi bagi teman-teman peserta yang sudah hadir dalam forum atau Google Meet. Silakan menuliskan nama masing-masing di kolom chat. Ada Mas Samri Kade, ini dari Thailand ya. Kemudian ada Mas Riko Handika dari Surabaya. Ada Mbak Foni. Ada Mbak Amirah. Ada Mas Muzaka Zaman. Kemudian ada Mas Ahmad Yasin Nur. Muzaka Komaruzaman. Oh ya, Muzaka Komaruzaman.
Ini narasumber sebenarnya sudah hadir dari tadi, tapi berhubung untuk pesertanya baru sebagian kecil, kita sambil nunggu ya. Oke, dari narasumber memberitahukan bagaimana kalau forum ini kita mulai dulu sambil nunggu peserta yang lain. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muwahhid SHM Hums selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para peserta Sotkos Maqasidus Syariah, Prodi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka meskipun dalam dunia maya, dalam forum yang insya Allah berkah, yaitu lanjutan dari season Sotkos Maqasidus Syariah. Ini merupakan hari ketiga di mana kita mengadakan Sotkos. Hari pertama dan kedua kemarin disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI yang banyak mengupas tentang Maqasidus Syariah, mulai dari pengertian dan macam-macam Maqasidus Syariah. Hari ini Bapak narasumber yaitu Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum akan membahas tentang metode penelitian hukum. Bagaimana materi yang sudah di-share di grup. Bapak narasumber kita akan terlebih dahulu nanti mengantarkan kita semua pada pembahasan yaitu materi metode penelitian hukum. Untuk kemudian setelah itu bisa dilanjut dengan diskusi bersama atau tanya jawab. Saya harapkan partisipasi teman-teman dan keaktifan teman-teman dalam diskusi hari ini. Nanti barangkali pembahasan yang tidak bisa dibahas pada forum ini bisa dilanjutkan dalam forum grup WA. Jadi karena keterbatasan waktu kita dengan narasumber, silakan apa yang tidak bisa disampaikan dalam forum ini bisa dilanjutkan dengan forum WA. Terima kasih. Langsung saja, ini narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum. Beliau merupakan Ketua Program Studi Hukum FSH UIN Sunan Ampel Surabaya. Banyak sekali karya beliau baik berupa buku maupun karya penelitian yang sudah diterbitkan baik dalam jurnal maupun media yang lainnya. Oleh karena itu rugi apabila pada pagi hari ini kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk berdiskusi dengan beliau. Itu pengantar dari saya, nanti bisa disambung dengan penyampaian materi oleh beliau Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum. Kemudian nanti kita bisa diskusi langsung dengan beliau, dengan Bapak narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum. Kepada beliau, Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Riza Multazam selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara moderator Bapak Riza Multazam, teman-teman peserta Sotkos metode penelitian berbasis Maqasid Syariah yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan
mencoba mendiskusikan tentang sisi lain dari workshop kita pada hari ini, pada minggu ini. Kalau kemarin sudah dikupas tentang Maqasid Syariah oleh Bapak Dr. Khalilur Rahman, saya sesuai dengan kompetensi saya akan mengupas tentang metode penelitian hukum. Ini dua hal yang terkait sebenarnya. Aspek kajian kita di samping mengkaji Maqasidus Syariah, kemudian kita juga akan mengkaji tentang metode penelitian hukum. Karena mau tidak mau, penstudi S1 atau S2 harus paham tentang metode penelitian hukum ketika mau melakukan atau menulis tugas akhir. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi tentang metode penelitian hukum. Sebagaimana yang telah di-share di grup tadi itu, bisa ditampilkan di sini Pak Reza ya, atau saya tampilkan bahwa penelitian hukum itu yang kita kenal selama ini itu ada dua paradigma. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif, dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif itu atau dikenal dengan istilah yuridis normatif. Kemudian penelitian hukum empiris itu ada yang menyebut dengan yuridis sosiologis. Dikotomi penelitian hukum ini memang tidak habis-habisnya dibahas. Kalau mazhab Universitas Airlangga misalnya tetap bersikukuh bahwa penelitian hukum itu ya hanya aspek normatifnya saja, tidak meneliti aspek empirisnya atau sosiologisnya. Tetapi di beberapa perguruan tinggi yang lain, bahwa hukum itu tidak hanya bisa dilihat dari aspek yuridisnya saja, yuridis normatifnya saja, tetapi juga bisa dilihat dari aspek sosiologisnya. Oleh karena itu, penelitian sosiologis itu juga tidak kalah menariknya dengan penelitian hukum normatif. Baik, kita lanjut kepada jenis penelitian hukum normatif. Nah, penelitian hukum normatif ini atau dikenal dengan penelitian hukum yang doktrinal, atau dikenal lagi penelitian hukum normatif ini sebuah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum normatif ini, hukum hanya dilihat dari apa yang tertulis di dalam buku, law in scope. Kemudian dalam metode sumber datanya, maka penelitian hukum normatif ini lebih fokus kepada sumber data sekunder atau data sekunder yang digunakan. Nah, ini kadang-kadang di kita itu sering salah penerapan, bahwa kita itu kadang-kadang mencampur adukkan bahwa meskipun jenis penelitiannya itu penelitian hukum normatif, kadang-kadang kita juga masih memakai data primer sebagai sumber datanya. Sebenarnya untuk penelitian hukum normatif itu sumber datanya itu lebih pada sumber data sekunder atau bahan kepustakaan yang itu bisa diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, seperti itu. Syariah, ya, Fakultas Syariah itu kan juga banyak mengkaji tentang hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan metode penelitian hukum di Fakultas Syariah itu juga tidak kalah pentingnya, termasuk jenis penelitian yang harus diikuti. Dari ragam penelitian hukum normatif, ketika kita sudah memilih tema penelitian hukum normatif, maka kita harus konsisten bahwa yang kita jadikan sumber data itu adalah sumber data sekunder.
Nah, sumber data sekunder itu sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan, yang itu bisa dipecah menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kalau bahan hukum primer itu bahan hukum yang punya otoritatif, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, konstitusi, itu bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum sekunder itu apa? Itu sebagai penjelas dari bahan hukum primer, misalnya jurnal hukum, kemudian buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, doktrin-doktrin hukum. Kemudian bahan hukum tersier itu apa? Bahan hukum tersier itu adalah kamus atau ensiklopedia dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami ketika kita memilih penelitian hukum normatif. Kemudian penelitian hukum normatif ini ragamnya banyak, macamnya banyak. Dalam beberapa buku penelitian hukum dituliskan, jadi jenis-jenis penelitian hukum normatif itu pertama penelitian tentang inventarisasi hukum positif. Nah, tahap inventarisasi hukum positif itu misalnya peneliti itu melakukan atau inventarisasi atau pengumpulan hukum yang sedang berlaku, tetapi kita harus spesifikasikan kepada isu yang mau kita teliti. Contoh, kalau kita mau meneliti tentang hukum perkawinan misalnya, maka kita harus mengidentifikasi atau menginventarisasi hukum positif tentang perkawinan yang berlaku. Misalnya Undang-Undang 174, misalnya lagi KHI, misalnya lagi PP 9 tahun 75, dan seterusnya. Itu inventarisasi hukum positif. Jadi penelitian normatif yang pertama melakukan inventarisasi hukum itu tidak hanya mengumpulkan, tetapi sampai pada analisis apakah nanti terjadi inkonsistensi antara berbagai peraturan yang lain atau dengan yang lainnya, atau terjadi tumpang tindih seperti itu. Kemudian jenis yang kedua dalam penelitian hukum normatif itu ada namanya penelitian tentang asas hukum. Kita tahu penelitian tentang asas hukum itu adalah penelitian mengenai rohnya hukum. Nah, beberapa penulis menyatakan bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum itu adalah untuk menemukan makna dibalik adanya peraturan itu, ya. Jadi asas hukum yang diteliti. Kemudian penelitian hukum klinis, ya. Penelitian hukum klinis. Penelitian hukum klinis itu maknanya penelitian hukum yang melihat penerapan hukum dalam perkara in concreto, dalam bahasanya Pak Suroyono Sukanto itu. Jadi tidak hanya melihat hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat di dalam hukum dalam kenyataannya seperti itu. Kemudian penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan. Tampilan saya tadi hilang ya? Apa masih masuk lagi? Pak Reza? PPT-nya tadi bisa dilihat? Halo Pak Reza. Hilang. Oh hilang. Ya, ini sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah. Bisa dilihat Pak Reza, Pak Adi. Iya. Halo? Iya. Oh, bisa dilihat? Udah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa dilihat ya oleh peserta ya? Iya. Jadi yang keempat adalah penelitian tentang sistematika peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menurut saya jadi penelitian antara tema yang keempat dengan yang kelima, sistematika dan sinkronisasi itu nyambung. Jadi kalau kita belajar ilmu hukum itu kan ada namanya
hierarki peraturan perundang-undangan. Teorinya Hankelson dan Van Nawiaski itu tentang penjenjangan norma. Sehingga ketika kita melakukan penelitian hukum normatif, kita bisa berangkat dari mensinkronisasikan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pada hal yang sejenis. Misalnya saya contohkan tadi itu, ketika kita melakukan penelitian di bidang hukum perkawinan misalnya, maka kita mengidentifikasi dulu peraturan-peraturan yang berlaku di bidang hukum perkawinan, kemudian kita sistematika dulu peraturan perundang-undangannya, kemudian kita cari sinkronisasinya, apakah peraturan yang satu itu sinkron atau tidak terhadap peraturan-peraturan yang lain. Ya, ini sebenarnya menarik, karena apa? Karena luaran dari penelitian hukum normatif ini sebenarnya adalah untuk perbaikan, bisa direkomendasikan sebagai perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan datang, atau is constituendumnya seperti itu. Kemudian yang ke-7 adalah tentang perbandingan hukum. Nah, penelitian perbandingan hukum ini biasanya pada ranah S1 atau lebih pas adalah pada ranah S2. Misalnya begini, perbandingan yang di syariah misalnya mengkaji tentang komparatif antara hukum Islam dengan hukum positif, atau komparasi antara hukum Islam, hukum positif dengan BW, misalnya tentang perkawinan. Nah, studi-studi perbandingan ini sebenarnya adalah menarik juga ketika kita mampu melakukan analisis secara mendalam. Cuman terkadang peneliti itu hanya berhenti sampai mendeskripsikan poin-poin perbandingannya saja, tidak sampai pada melakukan analisis terhadap terjadinya perbedaan dan persamaan dari adanya aturan itu. Kemudian yang terakhir adalah penelitian tentang sejarah hukum, historical approach-nya. Jadi sejarah hukum itu sejarah munculnya undang-undang atau sejarah munculnya aturan itu. Nah, ini ketika kita melakukan penelitian hukum, sejarah hukum ini, maka kita harus mengkaji di balik munculnya suatu peraturan. Mengkaji di balik adanya undang-undang itu apa. Nah, oleh karena itu, penelitian terhadap sejarah hukum itu, maka kita harus membaca naskah akademik dari peraturan perundang-undangan itu, atau rasio legisnya munculnya peraturan perundang-undangan itu apa. Jadi ketika kita belajar sejarah hukum, maka kita tidak bisa memahami makna sebuah undang-undang itu kalau kita tidak mempelajari historical approach-nya, pendekatan sejarahnya itu. Maka para ahli memberikan cara ketika kita memilih penelitian yang berbasis sejarah itu, maka langkah pertama kita tahu naskah akademiknya. Kemudian kita tahu rasio legisnya munculnya sebuah aturan itu. Contoh, ketika kita membaca tentang aturan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, maka kita harus menelisik ke belakang apa yang menyebabkan adanya aturan pornografi dan porno aksi itu. Rasio legisnya pembentuk undang-undang itu apa. Itu. Kemudian sumber data sekarang. Sumber data dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa penelitian hukum normatif itu hanya menggunakan data sekunder. Data sekundernya itu data yang berasal dari kepustakaan, bukan berasal dari lapangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah, ini yang harus lagi-lagi saya tekankan, ini yang harus dipahami oleh peneliti di bidang hukum. Jangan sampai kita memilih metode penelitian hukum normatif, tetapi dalam penggunaan sumber datanya kita campur aduk dengan penelitian hukum empiris.
Nah, meskipun ada yang berpendapat enggak apa-apa, mixed teori itu enggak apa-apa, mixed riset itu enggak apa-apa, penelitian campuran enggak apa-apa. Tapi kalau kita konsisten, maka kita tetap harus dari awal sampai pada analisisnya harus pakai metode-metode penelitian hukum normatif. Ya. Oke, jadi penelitian hukum normatif saya kira sudah cukup. Lanjut kepada penelitian hukum sosiologis. Ya. Kalau penelitian hukum normatif tadi, hukum dikonsepsikan sebagai norma, ya, sebagai aturan atau law in book, hukum di dalam buku atau hukum dalam undang-undang. Kalau yang kedua ini, penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis itu, hukum dikonsepsikan sebagai peranata sosial. Nah, oleh karena itu, karena hukum dikaitkan sebagai dikonsepsikan sebagai peranata sosial, maka mau tidak mau harus dikaitkan dengan variabel sosial yang lain. Maka di dalam penelitian hukum sosiologis itu ada hukum sebagai independent variabel atau variabel yang mempengaruhi, dan ada kalanya hukum itu sebagai dependent variabel atau variabel yang terpengaruh. Nah, ini harus kita clearkan dulu ketika kita memilih penelitian hukum yang sosiologis, atau apakah hukum itu diletakkan sebagai independent variabel atau yang mempengaruhi, atau penelitian hukum sebagai dependent variabel, karena ini akan berimplikasi kepada jenis penelitian sosiologisnya juga. Kalau independent variabel itu misalnya kita mengkaji tentang efektivitas Undang-Undang 1 tahun 74 terhadap tingkat perceraian atau minimnya tingkat perceraian. Ini artinya bahwa kita mengkaji hukum diletakkan sebagai independent variabel atau hukum yang dianggap mempengaruhi terhadap masyarakat. Atau kita meneliti tentang efektivitas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah terhadap perilaku masyarakat terhadap pendaftaran tanah atau hak atas tanah. Ini namanya hukum dianggap sebagai independent variabel, variabel yang mempengaruhi terhadap perilaku. Oleh karena itu, penelitiannya disebut socio-legal research. Socio-legal research. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat hukum sebagai variabel yang dependent atau variabel yang terpengaruh, maka ini murni penelitian nanti sociology of law atau penelitian sosiologi. Ya, penelitian sosiologi. Misalnya kita melihat penelitian tentang ketaatan masyarakat terhadap undang-undang lalu lintas, ya, atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan PSBB. Nah, ini namanya kita melakukan penelitian sosiologi hukum karena kita melihat aturan itu kita letakkan sebagai dependent variabel yang terpengaruh oleh perilaku masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, dalam penelitian hukum sosiologis ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara tadi itu atau observasi, sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumentasi. Ini yang harus kita clearkan dari awal. Nah, oleh karena tadi itu penelitian sosiologis itu menggunakan data primer, maka sistematikanya seperti ini. Yang data primer itu yang data dari lapangan, ya, berdasarkan dari observasi tadi atau wawancara, sedangkan data yang kepustakaan atau data sekunder itu diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jadi ini yang harus kita pahami, harus kita bedakan antara mana penelitian kita berpijak. Apakah konsisten penelitian hukum sosiologis atau kita konsisten pada penelitian hukum normatif. Nah, ini yang harus
lagi-lagi saya tekankan harus dipahami dari awal sebagai peneliti hukum. Oke. Kemudian lanjut kepada jenis penelitian hukum sosiologis. Ada dua jenis. Yang pertama adalah berlakunya hukum. Nah, berlakunya hukum itu kita mengkaji yang pertama adalah efektivitas hukum, efektivitas peraturan perundang-undangan. Misalnya kita mengkaji tentang efektivitas peraturan sekarang itu PSBB terhadap penurunan COVID-19. Nah, itu namanya penelitian hukum sosiologis yang menelitikan efektivitas hukum atau efektivitas Undang-Undang 1 tahun 74 di bidang pencatatan perkawinan atau efektivitas Undang-Undang 174 di bidang pencatatan perkawinan atau di bidang pernikahan usia dini. Nah, itu efektivitas hukum. Jadi pertama berlakunya tentang efektivitas, yang kedua adalah tentang dampak hukum atau implikasi. Oleh karena itu kan kita sering melihat judul-judul penelitian itu adalah implementasi dan implikasi undang-undang nomor sekian terhadap bla bla bla. Itu maknanya dia melakukan penelitian hukum sosiologis atau implementasi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang luar kawin itu. Itu kan menarik di Fakultas Syariah. Jadi hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari luar perkawinan dengan bapak biologisnya itu kan banyak dijadikan objek penelitian. Itu namanya mengkaji hukum dalam perspektif sosiologis. Yang kedua, jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis. Nah, ini biasanya kajiannya bisa kepada hukum kebiasaan atau pada adat-adat yang berlaku di masyarakat. Ini yang menarik sebenarnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti luar itu mengenai identifikasi hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Justru orang luar yang lebih tertarik kepada itu, orang kita sendiri tidak tertarik untuk mengekspos, mengeksplor hukum lokal yang senyatanya masih ada di masyarakat kita. Misalnya tentang hukum perkawinan adat, kemudian hukum waris adat, dan lain sebagainya. Itu hukum-hukum yang tidak tertulis yang senyatanya masih berlaku sampai saat ini. Ini bisa dikaji dalam penelitian hukum sosiologis. Lanjut pada teknik pengumpulan data. Nah, ini juga harus kita harus kita bedakan. Teknik pengumpulan data ini tidak semua bisa kita pakai, tergantung kepada jenis penelitian yang kita pakai. Misalnya untuk penelitian hukum normatif, maka misalnya studi dokumen bisa. Jadi studi dokumen itu studi terhadap dokumen-dokumen baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dari buku, jurnal, atau dari putusan-putusan hakim. Kemudian observasi itu lebih relevan, lebih cocok kepada penelitian hukum yang empiris atau sosiologis. Wawancara, demikian pula wawancara ini juga lebih pas untuk penelitian hukum yang sosiologis, meskipun dalam penelitian hukum normatif tidak menutup kemungkinan kita melakukan studi wawancara. Contoh, kita meneliti tentang putusan PA, putusan pengadilan agama nomor sekian tahun sekian tentang waris misalnya. Maka kita boleh sebagai teknik pengumpulan datanya di sana studi dokumen, kita boleh melakukan wawancara. Baik wawancara terhadap hakimnya atau wawancara terhadap panitranya seperti itu. Ya, itu boleh. Meskipun ada yang menganggap wawancara terhadap hakim yang mengeluarkan putusan itu tidak boleh secara hukum. Karena hakim itu ketika sudah mengeluarkan putusan tidak boleh mengomentari putusannya sendiri seperti itu ya. Tapi pada aspek riset biasanya dilakukan. Jadi banyak
periset itu untuk melihat rasio descending-nya putusan atau dasar menimbangnya hakim di dalam memberikan putusan itu, maka tidak jarang peneliti itu melakukan wawancara terhadap hakim atau pihak-pihak yang terkait di dalam pengeluaran putusan itu. Kemudian kuesioner, ya, kuesioner itu juga lebih pas untuk dilakukan pada penelitian yang sosiologis atau penelitian yang kuantitatif. Jadi itu pengumpulan data. Berikutnya adalah pendekatan. Nah, pendekatan ini kita kadang-kadang di Fakultas Syariah itu dijumbuhkan bahwa kadang sering orang itu melakukan bahwa penelitian ini adalah pendekatan hukum dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Itu kalau barangkali dalam penelitian non-hukum itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau dalam penelitian hukum, karena hukum itu kan sui generis dalam teorinya Peter Mahmud itu. Hukum itu punya ciri khas tersendiri. Maka di dalam penelitian hukum, khususnya hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan. Atau pendekatan perundang-undangan itu artinya kita lebih fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pendekatan konsep atau conceptual approach, itu kita terfokus kepada konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Konsep-konsep hukum yang ditulis di dalam buku. Atau misalnya konsep tentang anak luar kawin. Nah, itu kan banyak bisa kita analisis. Kemudian pendekatan sejarah, historical approach. Kita mengkaji dari latar belakang munculnya undang-undang. Itu saya bilang di awal tadi itu, rasio descending-nya munculnya aturan hukum itu, atau rasio legisnya, ya, rasio legisnya kalau dalam hukum itu, munculnya peraturan perundang-undangan itu. Kemudian pendekatan kasus. Pendekatan kasus ini yang agak berbeda pendapat beberapa ahli. Kalau dalam bukunya Peter Mahmud itu, bahwa yang namanya pendekatan kasus itu adalah pendekatan atau penelitian yang dilakukan terhadap putusan-putusan hakim. Itu namanya pendekatan kasus. Karena Prof. Peter itu menganggap bahwa penelitian hukum itu hanya normatif. Yang empiris itu tidak ada. Tetapi untuk yang lain, pendekatan kasus itu bisa dilakukan terhadap case-case yang ada di masyarakat. Itu pendekatan kasus. Kemudian pendekatan perbandingan, nah ini comparative approach. Jadi kita bisa membandingkan beberapa peraturan dari beberapa negara misalnya. Contoh yang lagi sekarang adalah penerapan Omnibus Law di dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa pakar, beberapa peneliti sudah melakukan penelitian tentang penerapan Omnibus Law di dalam beberapa negara. Karena konsepnya ini kan sebenarnya konsep common law system. Kita civil law system kok mau menerapkan Omnibus Law. Nah, ini namanya pendekatan komparatif. Baik, itu dari pendekatan. Yang terakhir adalah analisis. Analisis dalam penelitian hukum, kalau kita menggunakan penelitian hukum normatif, maka kita harus konsisten menggunakan analisis, menggunakan metode interpretasi. Ya, penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak cukup interpretasi saja, tetapi boleh pada analisis-analisis yang dalam bentuk lain. Ya, misalnya analogi, atau pakai hermeneutik, tergantung. Ya. Nah, kadang-kadang kita melihat di penelitian hukum normatif itu tidak konsisten, tidak melakukan interpretasi, tidak melakukan analogi, tetapi pakai metode pendekatan yang lain. Nah, misalnya begini Pak, apakah boleh menggunakan induktif dan deduktif? Boleh, kalau induktif itu kan berangkat dari kasus, kalau dalam penelitian hukum itu. Kalau deduktif itu berangkat dari peraturan, penerapan aturan terhadap kasus itu. Ini yang juga sering digunakan. Jadi teknik analisa datanya menggunakan pola pikir induktif. Jadi induktif itu kita mengkaji kasus-kasus dulu,
sebagai case-nya, kemudian kita ambil sebuah kesimpulan umum untuk membuat kaidah umum. Nah, kalau pendekatan deduktif, kita berangkat dari kaidah-kaidah dulu untuk diterapkan pada kasus tertentu. Boleh, sah-sah saja. Kemudian dalam penelitian hukum sosiologis, maka analisis datanya menggunakan cara analisis data yang digunakan dalam penelitian sosial. Misalnya ada tahapan editing, ada coding, ada dan lain sebagainya. Tetapi jangan terjebak ketika kita melakukan penelitian sosiologis itu kita tidak melakukan aspek hukumnya, hanya murni kepada aspek sosiologinya. Saya sering melihat skripsi atau laporan penelitian, sebenarnya pada awalnya dia itu tertarik pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, tetapi dalam kenyataannya dia terjebak hanya pada penelitian sosial. Tidak ada aspek hukumnya, socio-legal risetnya tidak muncul, ya. Dia hanya mengkaji tentang sosial murni. Baik, itu beberapa hal yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan, saya berikan kesempatan. Oke. Saya kembalikan pada saudara moderator, Pak Reza. Monggo. Oke, makasih banyak Bapak Dr. Muahid SHM. Demikian tadi pemaparan materi dari narasumber kita tentang metode penelitian hukum. Ini kalau kuliah ini bisa 12 SKS nih. Tapi karena berhubung ini short course, ini istimewa, jadi kami persembahkan untuk peserta semuanya. Silakan untuk menyambung dengan diskusi atau tanya jawab seputar metode penelitian hukum, bisa dikaitkan dengan short course kita, yaitu short course tentang maqasidus syariah. Saya beri kesempatan untuk teman-teman peserta untuk langsung bertanya kepada beliau, Bapak Dr. Muahid SHM. Silakan. Assalamualaikum. Oke, Mbak Arifah Hamada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya atas kesempatannya. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang penjelasan Bapak tentang conceptual approach. Bapak menjelaskan conceptual approach itu adalah dari kasus-kasus atau pendekatan yang dilihat dari kasus-kasus tertentu, konsep-konsepnya itu. Yang saya tanyakan tuh konsep itu adalah berupa teori ataukah berupa kasus. Yang kedua adalah tentang bagaimana agar penelitian yang berbasis maqasid syariah itu menarik, Bapak. Karena selama ini sebenarnya kalau maqasid syariah itu hanya dipandang sebagai paling ini pengen lebih cepat aja penelitiannya, nggak usah lihat hadis atau Quran seperti itu, sehingga menggunakan jalur istislah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau kita mau meneliti tentang maqasid, kata-kata maqasid syariah itu harus ditampilkan di judul ataukah tidak? Ataukah hanya cukup dijadikan sebagai pisau analisis saja? Dan yang terakhir adalah seperti misalkan penelitian tentang budaya, kebanyakan kita itu lebih fokus kepada tradisi perkawinan misalkan, itu hanya fokus pada tradisinya, tapi kelupaan dalam keunikan-keunikan tradisi, tapi lupa muatan hukumnya, Pak. Bagaimana untuk mensiasati atau trik untuk bagaimana kalau kita neliti tentang tradisi atau ya istilahnya seperti kejadian-kejadian di sebuah daerah seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dari pertanyaan Mbak Arifah Hamada ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang pendekatan konseptual itu apakah berupa teori atau praktek? Silakan Pak Muahid. Baik, terima kasih. Mbak Hamada ini dari mana ya? Dari mana, Mbak? Dari Nganjuk, Pak. Tapi kampusnya dari Tulungagung. Kampusnya di? Tulungagung. Oh, iya, Tulungagung. Iya. Baik. Terima kasih atas responnya.
Mbak Hamada, bahwa penelitian yang dengan pendekatan konsep itu adalah bukan kepada case ya, bukan kepada kasus, tetapi pada konsep-konsep hukum yang sudah ditelurkan oleh para ahli atau para pakar di bidangnya. Kadang-kadang kita juga terjebak menyamakan antara konsep dengan teori, gitu. Meskipun itu tidak harus sama, gitu. Ada yang membedakan. Tetapi oke lah kalau kita misalnya menganggap itu sementara ini sama, bahwa penelitian yang berdekatan konseptual approach itu bermuara kepada konsep, atau kalau Mbak Arifah tadi menganggap ini teori, berangkat dari sebuah teori yang sudah ada. Contoh misalnya tentang konsep anak luar kawin, itu kan konsep. Anak luar kawin itu kan dalam beberapa konsep berbeda, misalnya konsep hukum adat, apa anak luar kawin itu. Kemudian konsep KUH Perdata, apa konsep makna luar kawin itu. Kemudian konsep hukum Islam, apa makna anak luar kawin. Jadi ketika kita melakukan penelitian konseptual approach, maka kita juga harus memahami beberapa konsep-konsep tertentu yang ada di dalam berbagai sistem hukum. Yang saya contohkan tadi, contoh tentang mengenai konsep anak luar kawin, seperti itu. Makanya saya berpendapat bahwa konsep itu tidak sama dengan teori. Nah, oke lah. Jadi konsep itu berangkat kepada hal yang sudah muncul, hal yang sudah dipikirkan, ditelurkan oleh para ahli mengenai isu hukum tertentu, mengenai terminologi hukum tertentu. Ya, contoh tadi misalnya kita meneliti tentang kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif Indonesia seperti itu. Maka sebelum menganalisis itu, maka kita berangkat dari konsep anak luar kawin dulu, dari berbagai peraturan, dari berbagai sistem hukum yang ada. Sistem hukum adat apa makna dari konsep anak luar kawin itu, hukum barat dalam BW apa makna konsep anak luar kawin, atau hukum Islam sendiri itu apa makna konsep anak luar kawin. Sehingga setelah kita memahami dari berbagai konsep ini, kita bisa menarik kesimpulan untuk kita bisa terapkan dalam hukum is constituendum yang akan datang, bahwa pasnya di Indonesia itu bahwa anak luar kawin itu dimaknai adalah bla 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 itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penelitian tentang makosid ini memang sangat menarik dalam 2-3 tahun belakangan ini di Fakultas Syariah. Bahkan kadang-kadang sebenarnya, mohon maaf, peneliti itu belum seberapa paham tentang makosid, sudah berani mengangkat makosid. Saya sering berkelakar dengan Pak Khalil ini makosid beneran apa makosidan Pak Khalil? Kata beliau, yang penting keren Pak. Enggak apa-apa. Tapi penelitian makosid itu menarik. Lah bagaimana, apakah dalam ketika kita melakukan penelitian tentang makosid itu harus dicantolkan dalam judul? Menurut saya iya. Jadi supaya apa? Supaya pembaca sebelum membaca isi dari penelitian Anda atau skripsi atau tesis itu bisa punya ketertarikan bahwa penelitian ini adalah fokusnya adalah perspektif makosid syariah. Ya, itu harus dicantumkan di dalam judul, misalnya tidak hanya di analisis saja. Karena orang membaca itu kan berawal dari judulnya, kemudian abstraknya, baru membaca isinya kan, kira-kira seperti itu. Kalau judulnya menarik, maka orang itu akan tertarik membaca isinya. Tapi kalau judulnya saja tidak menarik, maka orang itu tidak mungkin akan membaca isinya. Itu kalau saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini menarik juga pertanyaan tentang budaya hukum atau legal culture itu. Tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang peneliti itu terjebak kepada aspek-aspek budayanya murni, aspek-aspek sosialnya murni, tanpa bisa mengkorelasikan kepada aspek hukumnya. Nah, oleh karena itu, penelitian-penelitian yang berbasis antropologi hukum kayak gini, yang beraspek budaya ini, maka harus kita koneksikan atau harus kita hubungkan dengan aspek hukumnya.
Contoh, ini saya ambil contoh. Di daerah Tuban itu dulu, Pak Reza mungkin paham ini, ada budaya hukum dari masyarakat ketika mau melangsungkan perkawinan itu, si mempelai pria itu harus nginep dulu 1 malam di calon mempelai putri. Itu saya pernah melakukan riset dengan beberapa mahasiswa dulu. Ya. Nah, itu budaya lokal. Nah, budaya lokal. Tetapi kita tidak berhenti pada melihat fenomena itu saja. Harus kita kaitkan dengan tata aturan hukum Islam. Apakah itu melanggar syarak atau tidak ketika itu kita kaitkan dengan hukum Islam. Atau kedepannya misalnya kalau itu menolak budaya itu secara tegas itu akan menimbulkan resistensinya cukup tinggi, maka solusi apa kita sebagai peneliti itu, sebagai orang hukum itu yang harus memberikan harmonisasi antara budaya itu dengan peraturan perundang-undangan. Dan ini yang harus dimaknai dan harus ditangkap bahwa penelitian legal culture atau budaya hukum itu tidak hanya berhenti kepada motret atau mendeskripsikan budaya hukumnya saja, tetapi harus mampu mengaitkan, mampu menganalisis, dan mampu memberikan rekomendasi terkait dengan budaya dengan hukum. Seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan, Mbak Amirah, Arifah Hamada. Begitu, Mbak Arifah Hamada, ada yang perlu ditambahkan barangkali? Atau sudah cukup? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Dan sebagai respon, kebanyakan penelitian kita itu kalau hukum itu kan ujung-ujungnya hanya hukumnya seperti apa, boleh, tidak, halal, haram, atau makruh seperti itu Pak ya. Saya sendiri sebenarnya agak jenuh ketika harus membaca penelitian yang ujung-ujungnya hanya seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan trik bagaimana agar penelitian hukum itu bisa harmonis seperti yang Bapak sebutkan tadi, tanpa harus kemudian mengatakan halal haram sebagai ujung dari penelitian itu. Terima kasih, Pak. Baik, jadi begini memang kita harus mengklasterkan bahasa saya itu. Dalam studi hukum itu kan kalau dalam S1 itu namanya belajar dogmatika hukum. Dogmatika hukum itu belajar pasal, belajar apa yang boleh dan belajar apa yang tidak boleh, atau fikihnya dalam syariah itu. Kemudian kalau S2 itu kelasnya adalah kelas teori hukum. Teori hukum itu kita sudah mempelajari konsep hukum yang relevan untuk kita analisis. Kemudian yang kalau kelas S3 itu kita belajar pada filsafat hukum. Filsafat hukum itu bicara tentang asas, tentang refleksi dari teori hukum itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak bisa disalahkan Mbak Amida untuk penelitian tingkat S1 itu yang hanya bahwa ini boleh, ini tidak boleh, itu sebenarnya memang kelasnya seperti itu. Cuman supaya menarik ya jangan berhenti di situ. Dulu pernah saya bimbing mahasiswa itu, dia menurut saya lompatan pikirannya sudah di atas rata-rata. Jadi dia S1 ya di atas rata-rata. Dia S1 tapi penelitiannya tidak hanya berhenti pada ini halal ini haram. Tapi dia mampu melampaui kawan-kawannya, bahkan menurut saya kelasnya sudah sampai kelas tesis. Karena sudah mengkonekkan dengan beberapa konsep teori-teori yang lain seperti itu. Nah, ini yang tergantung pada penelitinya Mbak Hamidah. Jadi kalau Mbak Hamada itu memang tertarik untuk menentukan satu isu, maka meskipun tingkatannya skripsi, jangan hanya berhenti pada rekomendasi ini halal, ini haram. Tetapi sedapat mungkin temuan itu adalah bisa mengharmonisasikan antara budaya lokal dengan masyarakat atau dengan peraturan perundang-undangan yang akan datang. Karena sia-sia toh kalau penelitian kita itu tidak memberikan dampak apapun terhadap perbaikan norma itu kan seperti itu. Jadi hanya ditumpuk di perpustakaan, tidak ada yang baca, kan itu toh. Nah kalau penelitian kita bagus kan bisa dijadikan rekomendasi untuk stakeholder tiap yang terkait itu. Baik, barangkali itu Mbak Hamada. Bisa dilanjut Pak Reza, barangkali ada yang lain.
Oke, terima kasih Bapak Dr. Muahid. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan selanjutnya dari para peserta. Silakan. Silakan bagi teman-teman peserta yang lain. Barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Bapak narasumber. Ini kalau boleh saya bilang ini bukan hanya short course tapi juga klinik ini, klinik penelitian. Jadi bermanfaat bagi teman-teman yang semester akhir ini. Silakan. Yang dari Malaysia atau Thailand? Ada dari Malaysia, ada yang dari Thailand. Jadi Pak Muahid ini short course ini diikuti oleh teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dari teman-teman Thailand itu ada 6 peserta. Kemudian dari Malaysia ada 4. Kemudian yang lain teman-teman mahasiswa dari Indonesia ada yang dari IAIN Tulungagung, ada yang dari UI Pasca Sarjana, ada yang dari Universitas di Sumatera, banyak. Silakan teman-teman untuk segera bergabung untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan metode penelitian. Kita juga dikaitkan dengan Aqaidah Syariah. Mas Riko Handika, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Riko. Saya Riko Handika dari Surabaya. Di sini kan diterangkan bahwa ragam penelitian hukum itu terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Apabila kita kaitkan dengan maqasid syariah, ragam penelitian manakah yang efektif untuk meneliti maqasid syariah tersebut? Apakah itu penelitian hukum normatif ataukah penelitian hukum empiris? Mungkin seperti itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Muahid. Halo Bapak Muahid. Ya, terima kasih Saudara Riko. Jadi kalau konsep dasarnya penelitian hukum 2 tadi itu penelitian hukum normatif dan empiris, bagaimana kalau dikaitkan dengan maqasidus syariah? Apakah kita pakai mana yang pas? Kalau kita mengkaji konsep maqasidus syariah itu dalam tataran kepustakaan atau dalam tataran pemikiran, maka itu bisa dipakai metode penelitian hukum normatif. Ya toh? Tetapi kalau kita mengkaji maqasidus syariah itu pada tataran implementasi atau penerapan di lapangan, maka kita bisa menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jadi tergantung kepada isu yang kita angkat, Mas Riko. Kalau kita concern pada hanya mengkaji pada secara literatur atau secara doktrin tentang maqasidus syariah itu secara konseptual, maka kita bisa menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tetapi kalau kita mengkaitkan maqasidus syariah itu terhadap realitas masyarakat yang ada atau kita implementasikan terhadap keadaan yang ada, maka juga bisa digunakan tentang metode penelitian hukum empiris. Jadi itu. Misalnya apa ya? Anda mengkaji tentang larangan beribadah sholat Jumat masa pandemi dalam perspektif maqasidus syariah. Anda studi misalnya di Surabaya. Bisa digunakan metode penelitian hukum empiris. Ya toh? Jadi nanti ketika Anda mengumpulkan data, maka data-data tentang orang yang terinfeksi pandemi corona COVID-19 itu ketika melakukan ibadah itu di mana saja sampelnya bla 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 bla, kemudian Anda analisis dengan perspektif maqasidus syariah. Tetapi kalau Anda hanya berkutat kepada aspek teoritisnya, ya toh, tentang maqasidus syariah, maka yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Seperti itu, Mas Riko ya. Jadi lagi-lagi tergantung pada isu yang
mau Anda lakukan terkait dengan makosid ini. Kalau penerapannya, implementasinya, tentu kita harus memakai metode hukum empiris atau sosiologis. Tetapi konsepnya atau teorinya, maka kita menerapkan penelitian hukum normatif ini. Barangkali itu, Mas Riko. Dari Bapak narasumber kita, Mas Riko, ada tambahan? Mas Riko Andika? Sudah Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Riko Andika yang sudah bergabung. Barangkali ada pertanyaan yang lain yang perlu disampaikan pada narasumber selain tadi dari Mas Riko Andika dan Mbak Arifah Hamada. Saya persilakan. Jadi mengenai penggunaan ragam penelitian mana yang efektif terkait dengan maqasid syariah, apakah normatif atau empiris tergantung isu dan konteksnya tadi menurut Bapak Dr. Muwahhid. Silakan bagi teman-teman yang lain. Sambil saya absen ya, ada Mas Ahmad Yasin Nur, ada Mas Agus Pratama, ada Mbak Amirah Anwar, ada Bapak atau Mas Arif Himawan, Mbak Arifah Hamada, Mas Gozi Ramadan, Mbak Eva, Mbak Kurnia, Mbak Mutia, Mas Muzaka Zaman, ada Mas Riko Handika, ada yang dari Thailand tadi Mas Samrikade. Silakan. Barangkali ada yang menyambung dengan pertanyaan yang lain. Silakan. Atau sudah cukup ini? Selamat datang Gus Kholek Syafaat. Oh, selamat datang Bapak Kholek Syafaat. Nah, ini pakarnya makosid. Silakan Gus, bisa ditambahkan tentang teori-teori makosidnya Gus. Silakan. Kalau tadi saya menyampaikan tentang metode penelitian hukumnya Gus. Jadi barangkali panjenengan menambahkan untuk peserta short course ini supaya mempunyai gambaran yang luas tentang makosidnya selain yang disampaikan oleh Pak Khalil kemarin. Monggo Gus. Barangkali ada tambahan dari Bapak Abdul Kholek Syafaat. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya. Bapak Abdul Kholek, barangkali ada tambahan tentang metode penelitian ataupun tentang maqasid syariah. Jadi kemarin sudah 2 hari kita diskusi bareng-bareng. 2 hari kemarin dengan Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI tentang maqasid syariah. Hari ini teman-teman kita ajak diskusi tentang metode penelitian hukum. Dan tadi sudah banyak yang bertanya. Jadi saya katakan tadi ini bukan hanya short course sebenarnya, tapi juga klinik penelitian. Jadi teman-teman menanyakan kaitannya metode penelitian hukum dengan maqasid syariah. Banyak yang bertanya tentang apakah ragam penelitian yang efektif atau apakah maqasid syariah itu perlu ditampilkan dalam judul itu misalnya. Barangkali Bapak Abdul Kholek Syafaat bisa menambahkan. Jadi sambil menunggu dari yang lain, kalau misalnya malu untuk bertanya, bisa di chat, ditulis di chat aja Pak Reza supaya pertanyaannya bisa. Oke, ya, itu dari Bapak Muwahhid. Silakan apabila punya keterbatasan dalam menyampaikan secara live, nanti bisa disampaikan dalam bentuk chat. Bisa disampaikan dalam bentuk chat. Sebenarnya ini teman-teman banyak yang ingin bergabung dalam forum ini, cuman tadi ada yang ngechat saya, ada yang japri saya bahwa mereka itu Pak terbatas di tempat-tempat yang agak pelosok. Tadi
ada yang dari teman-teman peserta dari Malaysia itu ngechat saya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa gabung karena ini ada di desa atau di pelosok. Oke, nggak apa. Nah, Iya. jadi ini teman-teman yang sudah bisa bergabung live dan Bapak narasumber, kami persilakan. Kalau belum bisa bertatap muka langsung, bisa disampaikan dalam bentuk chat. Nanti saya sampaikan langsung kepada Bapak narasumber kita. Silakan. Ada 15 peserta yang gabung. Tadi sebenarnya banyak juga, tapi barangkali keterbatasan jaringan akhirnya meninggalkan forum. Oke, Mbak Kurnia Dwi Putri, siapa Mbak Kurnia Dwi Putri? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, mohon izin Bapak untuk bertanya mengenai yang pertama, yakni bolehkah makosid syariah itu dielaborasi dengan hukum positif? Yang kedua, bagaimana Bapak untuk tips agar konsisten, bahwasanya misalkan saya mengambil judul penelitian normatif, tapi di tengah-tengah saya menemukan permasalahan-permasalahan dalam aspek empiris. Lalu saya juga masukkan ke dalam penelitian saya, apakah diperbolehkan atau bagaimana Pak? Ataukah harus konsisten pada judul yang saya angkat? Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Kurnia Dwi Putri. Yang pertama, jadi saya sampaikan ulang, apakah boleh mengelaborasi makosid syariah dan hukum positif? Yang pertama. Yang kedua, apakah peneliti diperbolehkan yang dalam proses penelitiannya awalnya dia menggunakan penelitian normatif, kemudian dalam perjalanannya dia kemudian menemukan hal yang perlu diangkat dalam penelitian empiris. Apakah hal itu diperbolehkan dalam suatu penelitian? Terima kasih. Pada Bapak Dr. Muhaid, persilakan. Baik, terima kasih Saudara Kurnia, bahwa apakah boleh mengelaborasi makosidus syariah dengan hukum positif? Justru lebih bagus kalau Anda bisa mengelaborasi tentang makosid syariah dengan hukum positif itu. Jadi tidak hanya satu disiplin ilmu, tetapi interdisipliner. Kan sekarang itu dalam penelitian hukum itu tidak hanya monodisipliner, tetapi dikembangkan interdisipliner dan multidisipliner. Justru penelitian-penelitian yang bisa mengelaborasi berbagai macam disiplin ilmu yang relevan, itu justru hasilnya akan bagus, ya toh. Tapi ilmu-ilmu yang relevan, ya toh, sama-sama ilmu syariahnya atau ilmu hukumnya. Contoh peraturan perundang-undangan tentang yang terbaru ini, undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi misalnya dianalisis berdasarkan makosid syariah, atau undang-undang tentang KDRT misalnya, anti kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif makosidus syariah. Itu justru hal-hal seperti itu yang menarik karena bisa menganalisis dua hal. Yang pertama dalam perspektif hukum positifnya, yang kedua dalam perspektif makosid syariahnya, seperti itu. Contoh yang tentang undang-undang KDRT itu, ya, misalnya ada orang laki-laki melakukan penganiayaan terhadap istrinya, itu kan bisa dianalisis dengan makosidnya. Ya, jadi apakah kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau kekerasan seksual, itu kan kita nanti lihat di mana bentuk kekerasannya itu. Nah, ini makosid dan hukum positif yang bicara. Jadi sekali lagi boleh, bahkan itu lebih menarik ketika Anda bisa menggabungkan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain yang sejenis. Ya, yang sejenis itu maknanya bisa dikaitkan. Jadi mengelaborasi tadi itu. Karena saya ulangi lagi bahwa penelitian hukum itu tidak hanya monodisipliner, tetapi sekarang dikembangkan interdisipliner bahkan multidisipliner, seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitian itu memang harus konsisten dari awal.
kalau Anda itu sudah berpijak di awal itu mau melakukan penelitian hukum normatif, maka pada tahapan-tahapan berikutnya sampai pada analisis datanya itu harus menggunakan alat-alat penelitian hukum normatif. Sebaliknya, kalau Anda dari awal itu sudah menganggap atau tertarik dengan penelitian hukum empiris, maka pendekatan sampai pada analisis datanya itu harus berpijak pada penelitian-penelitian hukum empiris. Itu penelitian yang bagus. Tetapi ada juga yang berpendapat, misalnya boleh saja mixed riset itu, yaitu perpaduan antara dua teori, yang ini normatif dan yang ini empiris, boleh saja. Tapi menurut saya, kalau saya berpendapat, tetap harus konsisten dari awal. Sehingga ini bisa diklasterkan, apakah ini masuk normatif, ataukah ini masuk penelitian hukum empiris. Ya. Nah, memang misalnya beberapa penelitian itu saya baca, utama di fakultas kita ya, di Fakultas Syariah dan Hukum itu mixed teori yang saya kaji itu ya. Mixed riset, jadi penelitian campuran. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Tidak salah, cuman kalau kita konsisten, maka dari awal harus konsisten sampai akhir seperti itu. Tetapi apakah itu disalahkan? Bukan. Contoh yang saya sampaikan tadi itu, dalam penggunaan wawancara dalam penelitian normatif, itu apakah boleh-boleh? Meskipun sebenarnya itu tidak terlalu relevan. Normatif itu kan berangkat dari norma, berangkat dari peraturan, berangkat dari konsep, seperti itu. Maka itu tidak terlalu relevan. Tapi untuk penelitian-penelitian tertentu, misalnya penelitian terhadap putusan hakim, meskipun juga debatable tadi itu, ada yang menyatakan bahwa hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh mengomentari putusannya. Kan teori hukumnya seperti itu. Tetapi untuk kepentingan penelitian, kadang-kadang kita itu sebagai peneliti, untuk melihat rasio decidendi-nya putusan tadi itu, kita harus mewawancarai hakim yang memutuskan perkara itu, di samping kita melihat putusannya itu. Nah, makanya lagi-lagi bagaimana caranya kita supaya bisa konsisten? Caranya adalah kita memahami dulu tipe penelitian. Kalau kita paham tentang tipe penelitian, maka akan enak berikutnya untuk menerapkan apakah kita ini pakai empiris atau pakai normatif. Sehingga di tengah jalan kita tidak berubah pikiran. Kadang-kadang mahasiswa itu kan awalnya sudah normatif, diserang oleh penguji berubah menjadi empiris di proposalnya. Kemudian nanti pada waktu sidang diserang lagi oleh penguji berubah lagi menjadi normatif. Itu artinya karena dia tidak paham tentang teori penelitian secara benar. Kalau dia paham dari awal, maka dia akan tetap mempertahankan dari ide awalnya itu saja. Seperti itu. Itu barangkali Mbak Kurnia ya. Kalau ada tanggapan silakan. Atau misalnya kurang jelas atau kurang paham, monggo dilanjutkan lagi. Iya Bapak, terima kasih sudah selesai. Sudah paham Bapak? Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Lanjut Pak Reza, barangkali ada pertanyaan dari chat. Ini tadi ada saya baca di chat itu ya, dari Mbak Hamida. Apakah putusan hakim itu termasuk normatif atau empiris? Putusan hakim itu masuk penelitian hukum normatif. Gitu. Studi-studi putusan itu adalah normatif. Nah, dengan pendekatan apa? Dengan pendekatan tadi, case approach tadi itu, pendekatan kasus. Makanya di awal tadi saya jelaskan bahwa menurut bukunya Prof. Peter Mahmud, yang namanya case approach di situ adalah penelitian terhadap putusan-putusan hakim. Ya. Jadi, nah ini juga kadang-kadang juga banyak yang salah. Misalnya analisis terhadap putusan hakim pengadilan agama Sidoarjo. Jadi kita bukan menganalisis pengadilan Sidoarjo-nya, bukan, tetapi kita menganalisis terhadap substansi daripada putusan itu. Nah, kalau kita menganalisis substansi dari putusan itu,
maka itu maknanya itu bukan penelitian empiris, tapi itu adalah penelitian hukum normatif. Ya, makanya putusan hakim itu kan kita letakkan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer bukan bahan hukum sekunder atau tersier. Karena itu bersifat otoritatif. Nah, seperti itu Mbak Hamidah tadi. Ada saya lihat di chatnya tadi tentang putusan hakim. Nah, berbeda pula ketika kita menganalisis tentang implikasi dan implementasi putusan hakim atau putusan Mahkamah Konstitusi misalnya tentang penerapan anak luar kawin terhadap di Surabaya misalnya itu. Maka kalau seperti itu bukan penelitian normatif lagi, tapi sudah melakukan penelitian empiris yang tadi masuk dalam masuk klaster tentang dampak dan implementasi dan penerapan putusan atau penerapan aturan hukum. Nah, inilah yang harus dipahami memang dari sejak awal ketika mau menulis laporan atau tugas akhir, harus dipahami secara detail tentang metode penelitian ini. Supaya apa? Supaya di tengah jalan itu tidak gampang berubah, dan ketika menulis itu juga analisisnya bisa nyambung. Tidak terjadi kesalahan-kesalahan teknis karena kurangnya pemahaman terhadap metode penelitian itu. Nah, ini beberapa hal yang saya amati di beberapa tulisan perguruan tinggi itu, baik di negeri atau swasta, itu kelemahannya adalah tentang metode penelitian hukum. Bahkan kalau orang itu meneliti tentang penelitian hukum sosiologis, seringkali peneliti itu terjebak kepada fakta-fakta sosial murni, tanpa bisa mengelaborasi dengan normatifnya. Ini yang salah kaprah menurut saya, karena kita bukan sosial murni, tetapi kita adalah sociology of law atau sociological research itu tadi. Sehingga boleh memotret fenomena sosial, tetapi jangan hilangkan roh atau substansi hukumnya. Itu yang harus dipahami oleh semua peneliti. Itu barangkali Pak Reza atau yang lain bisa ditambahkan pertanyaannya. Halo Pak Reza. Oh ya, oke. Terima kasih. Tadi respon dari Bapak Dr. Muwahhid SHM Hum menanggapi pertanyaan dari Mbak Hamada. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Ini ada 14 peserta yang join dalam forum kita di Dunia Maya. Silakan teman-teman. Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan dengan Bapak narasumber kita pada pagi hari ini? Atau sudah paham semua ini? Ini mana Bapak Muwahhid? Ini jam 10. Coba ditawarkan apakah masih ada pertanyaan atau sudah dianggap cukup? Ini masih diberikan kesempatan. Mohon izin bertanya lagi boleh Bapak? Oke, silakan. Kurnia, silakan. Bapak tadi kan bilang untuk penelitian normatif itu apakah boleh di dalam data primernya itu berupa putusan atau undang-undang. Nah, di sini saya contohkan adalah putusan MK nomor 10 tentang nomor 8 tentang hak anak itu, hak perdata anak ya Pak. Nah, itu kan di dalam KHI atau Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 kan
tidak diakui hak keperdataannya. Lalu ini yang dijadikan bahan primer itu yang mana, Pak? Atau putusan MK-nya atau yang UU-nya itu atau KHI? Jadi kalau seperti itu, dua-duanya bisa dijadikan sumber bahan hukum primer. Jadi istilahnya bukan data primer kalau penelitian normatif itu. Data primer itu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Tapi kalau penelitian hukum normatif itu masuknya adalah data sekunder yang bahan hukum primer, ya, yang kurnya harus paham bahwa ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif itu. Bahan hukum primer itu apa? Bahan hukum primer itu bahan hukum yang bersifat otoritatif, bahasanya Pak Sorino Sokanta itu. Mempunyai kekuatan hukum, mempunyai otoritas. Itu terdiri apa bahan hukum primer itu? Terdiri dari undang-undang dasar, konstitusi, peraturan perundang-undangan, undang-undang atau peraturan perundang-undang yang lain. Termasuk putusan-putusan hakim, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu juga masuk bahan hukum primer. Ya. Kemudian bahan hukum sekunder itu apa? Bahan hukum sekunder itu bahan hukum yang menjelaskan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Apa itu bentuknya? Bisa jurnal hukum, ya toh, buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang disampaikan oleh para pakar. Itu masuk bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum tersier itu apa? Bahan hukum tersier itu bahan hukum pelengkap. Misalnya kamus, misalnya di hukum itu ada Black Law Dictionary, ya, kamus hukum. Jadi konsep-konsep hukum itu kan kadang-kadang kita tidak menemukan di kamus biasa. Kita harus buka kamus Black Law Dictionary itu, kamus Black hukum itu. Jadi kamus hukum itu. Nah, ini putusan MK, putusan hakim itu masuk bahan hukum primer. Ya, sekali lagi bukan sumber hukum, bukan sumber data primer, bukan data primer ya, karena penelitian hukum itu normatif itu menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nah ini yang lagi-lagi kadang-kadang peneliti salah, Mbak siapa tadi, Kurnia, membedakan data sekunder dan data primer, data sekunder dan bahan hukum sekunder. Nah, ini yang harus dibenahi ya, dari awal itu harus dibenahi. Karena itu sudah merupakan salah kaprah yang luar biasa. Saya membaca skripsi dari tahun A sampai tahun Z itu memang seperti itu semua. Makanya ini harus ada pemahaman di antara para pembimbing, ya, dan di buku pedoman itu harus menggunakan kaedah-kaedah penelitian hukum yang benar. Karena syariah itu kan masuk wilayah hukum. Ya, tidak bisa dong penelitian hukum itu dijumbuhkan atau dirancaukan dengan penelitian-penelitian sosial yang lain, karena hukum itu punya ciri tersendiri seperti itu. Oke, terima kasih responnya Mbak. Siapa tadi? Hamidah. Mbak Kurnia. Mbak Kurnia ya? Oh ya, Kurnia. Mbak Kurnia ya. Dari mana Kurnia tadi? Dari Prodi HK, Pak, UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, Prodi HK. Oh ya. Terima kasih Kurnia. Terima kasih banyak Mbak Kurnia. Atau ada lagi yang perlu ditanyakan? Barangkali ada pertanyaan lain selain 3 peserta tadi. Ini masih diberikan kesempatan oleh Bapak narasumber. Kami persilakan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan metode penelitian hukum. Atau sudah cukup ini diskusi pagi ini? Gimana Pak Muwahid? Oke, kalau sudah dianggap cukup, enggak apa-apa. Kalau enggak ada pertanyaan. Kalau saya anggap sudah cukup, silakan di sini.
Atau kalau mau di sini bisa chat dengan saya atau japri di grup itu, chat di grup ya, via WA itu. Kalau malu tanya di sini ya. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang kira-kira belum terjawab atau ada rasa penasaran yang belum disampaikan, ya silakan di sini. Utamanya kan sebenarnya ini yang mahasiswa dari luar negeri ya, yang harus ini yang saya tunggu-tunggu ini pertanyaannya kok belum muncul ya. Iya, ini ada Mas Samri Kade ini dari Thailand. Thailand. Ya. Ini sebenarnya Mas Samri Kade ini bisa pakai bahasa Melayu, Pak. Bisa ya? Bahasa Melayu. Kemarin iya, pertemuan pakai bahasa Melayu. Mas Samri Kade ini tinggal di perbatasan antara Malaysia dengan Thailand katanya. Oh, Thailand. Silakan barangkali ada yang menyambung dengan pertanyaan yang lain, masih ditunggu oleh beliau Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Muwahhid SHM. Oke, kalau ndak ada, maka saya kira cukup ya Pak Reza. Jadi terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu ada kesalahan dan kekurangan. Ini hanya sedikit sharing pengetahuan supaya bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik skripsi, tesis, atau yang lain. Kalau Anda misalnya masih punya rasa penasaran atau masih punya pertanyaan, bisa japri saya atau bisa chat di grup WA. Untuk peneliti pemula, barangkali bisa membaca bukunya Prof. Suryono Sukanto tentang metode penelitian hukum normatif atau pengantar penelitian hukum, atau kalau buku yang agak tebal, agak dalam pembahasannya bisa baca bukunya Peter Mahmud Marzuki tentang penelitian hukum, atau Dr. John Ibrahim tentang teori dan metode penelitian hukum normatif, supaya pemahaman kita terhadap penelitian hukum ini lengkap dan kita berada pada garis yang benar di dalam meneliti itu, tidak salah menggunakan pisau, barangkali itu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau Bapak Dr. Muwahhid SHM yang sudah banyak mengupas tentang metode penelitian hukum. Ada banyak pertanyaan tadi yang sudah masuk dan sudah didiskusikan dengan beliau Bapak narasumber. Untuk selanjutnya teman-teman masih diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau sharing diskusi tentang metode penelitian yang bisa disampaikan melalui WA pribadi dengan Bapak beliau, Dr. Muwahhid SHM. Nanti bisa melihat kontaknya di grup WA. Jadi sudah saya masukkan di grup sebenarnya, Bapak Muwahhid. Nanti bisa langsung chat beliau atau bisa disampaikan melalui grup Sotkos Makosdu Syariah UNSA. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Muwahhid dan disambung dengan diskusi. Apabila ada kekurangan dari saya sebagai moderator pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.